Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi dalam perkuliahan online Prasastiko. Untuk pada hari ini kita dalam mata kuliah pemrograman atau PHP ya. Seperti biasanya absensi jangan sampai ketinggalan. Untuk menghadapi misalkan ada pertanyaan seperti yang coba STM yang kita bentuk seperti biasa ya, mulai belajar sekarang kita mulai
project lanjutan yang kemarinnya. Apa namanya, kalian mungkin sudah mengetikkan codingnya semua ya. Dan perlu saya informasikan juga untuk nanti, misalkan ini pertemuan berapa ya, lupa, untuk mungkin tugas UAS atau untuk tugas akhir nanti bisa saya berikan developer ya, dalam artian kalian mengembangkan sebuah web yang saya berikan, dan nanti kalian ubah dengan kriteria-kriteria tertentu ya, misalkan dari profilnya, kemudian dari apa namanya, mungkin saya berikan yang informasi biar agak mudah ya, jadi kalian tahu pada saat saya mengubah ini nanti yang berubah seperti apa. Saya minta misalkan dirubah bagian profilnya dibuat dengan foto kalian ataupun dengan identitas kalian, dan juga misalkan untuk nama judul dari webnya kalian ganti itu posisinya di mana. Nah itu biar agak paham ya. Jadi pada saat saya merubah ini ternyata yang berubah di sini. Nah itu akan membantu ya, membantu dalam artian ternyata untuk mengubahnya di sini. Misalkan style CSS-nya juga pada saat kalian ganti warna dari tulisan ataupun warna dari tabelnya itu posisinya di mana. Nah itu bisa menambah ini ya, apa namanya, pengetahuan dalam artian oh ternyata di posisinya seperti ini, dan untuk mengubahnya tidak dalam satu file tapi ada beberapa file yang harus kita ubahnya, seperti itu misalnya ya. Ini mungkin ya untuk yang sudah bergabung, terima kasih ya. Sambil jalan sambil saya jelaskan, menunggu yang lain ya. Mungkin yang banyak yang sudah ini ya, membuat untuk codingnya. Sebentar. Saya lihat dulu ini, hari ini pertemuan ke berapa ini. Oh 12 ya, berarti masih ada waktu. Nanti akan saya berikan sedikit tugas ataupun project yang mungkin bisa lebih menambah pemahamannya. Jadi nanti saya berikan web yang mungkin yang sudah jadi, bisa kalian kembangkan ya, bisa kalian kembangkan agar nanti paham ya posisi-posisi dari apa yang harus kalian ubah itu posisinya di mana saja. Nanti saya berikan yang sedikit sederhana ya dari web-web yang umumnya. Tapi kalau yang kalian buat sekarang untuk project ini saya rasa ini hanya untuk berlatih untuk pengkodingan ya, untuk ketelitian. Ini masih terlalu sederhana sebenarnya ya. Jadi nanti saya berikan project lain yang bisa menambah pemahaman tadi ya, yang saya jelaskan tadi, dan juga buat menjadi project akhir nanti. Jadi project akhirnya itu kalian mungkin akan mengumpulkan project yang sekarang dan juga project yang pengembangan dari saya atau developer ya. Jadi mungkin nanti tidak ada soal esainya, kalau tidak perlu ya. Nanti kita saya jelaskan web yang dari saya itu yang harus diubah seperti apa ya. Itu untuk inovasi kalian, misalkan mau menjadi developer contohnya ya. Oke, kemarin mungkin saya sudah
saya berikan untuk materinya, kalian sudah ini ya, apa, menuliskan untuk skripnya atau codingnya. Jadi kalian mau buat yang pertama adalah koneksi ya. Koneksi sini kemarin sudah saya jelaskan sepertinya ya. Kita ke localhost karena kita masih lokal ya, belum kita upload. Usernya kita pakai root, tidak usah menggunakan password untuk koneksi, nanti biar tidak ribet ya. Untuk database namanya yang sudah kita buat kemarin adalah Staycom. Untuk koneksi MySQL connect, ada host, user, pass, dan name yang kita panggil ya. Dan misalkan error R0 ini adalah gagal melakukan koneksi misalkan ya, karena apa namanya, database-nya misalkan tidak sesuai, nah itu nanti akan error. Kemudian kita tuliskan juga indeks ya di sini ya. Indeks ini adalah sebagai wadah ataupun tampilan utama ya kalau indeks itu ya. Biasanya untuk di web itu indeks itu tampilan yang utama. Ada nanti misalkan ada formnya ya. Nah, kalau ini saya rasa hanya terlalu sederhana ya. Nanti saya berikan yang lain karena ini terlalu sedikit juga ya. Jadi nanti saya berikan developer saja biar lebih paham nanti. Kemudian ada di sini tambah ya. Tambah di sini adalah untuk menggunakan tambah pengguna daripada untuk program ini ya. Misalkan ada daftar siswa user baru ya, yang user baru yang mau masuk. Nah, ini di sini adalah untuk sebuah penambahan ya. Ini banyak sekali, ini kalian mungkin sudah kalian tuliskan ya. Nah, kemudian ada juga edit ya. Misalkan kalian menginputkan data kemudian tidak yang kalian rasa tidak sesuai ataupun perlu ada perubahan, kemudian kalian edit. Nah, di situ ini adalah untuk sebuah pengeditan ataupun update ya. Jadi yang kalian update apa? ID-nya, NIM-nya, nama jurusan sesuai dengan yang ada di data ataupun di database-nya ya. Jadi nanti karena sudah tersimpan di database kemarin yang kita buat, database Staycom. Nah, kemudian agar kita bisa mengedit di webnya ya, atau program sederhana ini kita ubah di programnya, nanti otomatis di apa namanya database-nya akan ikut berubah ya, akan ikut berubah. Jadi bisa tanpa mengupdate, tanpa merubah dua kali seperti itu. Dan untuk edit ini namakan namai untuk edit PHP, koneksi PHP ya, karena file kita adalah file PHP. Ini saya menggunakan Sublime ya, kalian menggunakan yang lain boleh. Kemudian di sini ada edit ya, eksekusi, untuk mengeksekusi editnya ya. Editnya ada di mana saja, biasanya untuk ada namanya, jurusan, semester, kemudian jenis kelamin, komentar, dan ID-nya ya. Nah, ini mungkin ini ada, oh iya benar. Nah, seperti ini ya untuk eksekusi editnya. Untuk headernya kita tetap di lokasinya di indeks ya, jadi tampilannya itu masih di indeks, tapi kita ada menu dari eksekusi editnya atau di editnya ya. Nah, ini belum, sebenarnya ini saya bilang, kenapa saya bilang tadi terlalu sederhana, karena ini juga tidak ada style CSS-nya ya. Jadi nanti datanya itu tampilannya itu masih standar dan baku ya. Bisa saya contohkan di sini. Kalau kita eksekusi di program ini ya, nah ini jadi seperti ini. Karena apa? Belum ada style CSS-nya. Ini hanya untuk belajar CRUD ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi untuk di sini ada nomor, nama, jurusan, semester, jenis kelamin, komentar, kemudian aksi. Di sini ada ubah, kemudian ada hapus, di sini ada tambah. Ini kan kalian lihat bisa
dikatakan ini terlalu sederhana ya. Nah, ini belum ada CSS-nya. Nanti akan saya berikan project lanjut, project yang lebih tampilan seperti halnya web sungguhan ya. Nah, mungkin untuk pertemuan depannya, hari ini kalian meneruskan yang belum selesai saja ya. Ini misalkan untuk ini juga masih belum saya fungsikan ya, ini masih belum connect dengan yang lain. Nanti saya selesaikan ini juga saya karena saya membuat baru ya ini ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada tambahnya untuk eksekusi tambah ya, sama untuk menambahkan data baru di program kita agar terkoneksi dengan database-nya ya. Jadi kita insert into mahasiswa values. Jadi kita menginsertkan di tabel mahasiswa ya. Ada NIM-nya, namanya. Ini jangan sampai ada salah petik dan yang lainnya. Ada semesternya, kemudian jenis kelamin, keterangan atau aksi ya. Di sini kita masih menggunakan header untuk lokasi penampilannya. Jadi seperti tadi, ini masih dalam satu lingkup terlalu sederhana ya, belum ada link ataupun yang lainnya karena memang terlalu sederhana. Kemudian untuk hapus juga, untuk menghapus ya, kita tetap includekan ke koneksi agar yang terhapus di dalam web ataupun program kita itu bisa menghapus juga di database-nya ya. Jadi kita masukkan ke koneksi juga ya. Dan koneksi delete from mahasiswa where ID get ID ya, misalkan kita eksekusi untuk ID-nya, baru kita edit di hapus di programnya. Nanti otomatis untuk di database-nya akan ikut terhapus ya. Misalkan untuk pesannya atau script out-nya, nanti data berhasil dihapus kalau sudah kita hapus, seperti itu ya. Jadi ada baru beberapa untuk script di sini ya. Nanti ini harusnya ada style CSS-nya. Ini karena terlalu sederhana, saya ambil dari bahan dari universitas kita ya. Dan nanti akan saya tambahkan untuk menambah ya, menambah untuk pemahaman kita mengenai pemrograman web, seperti itu ya. Bagi yang belum, silahkan dilanjutkan ya. Untuk kali ini saya rasa tidak ada materi baru, saya hanya meneruskan, mengingatkan dan melanjutkan. Yang belum membuat, silahkan segera dibuat ya. Nah, ini hanya menuliskan saja. Saya rasa ini untuk melatih penulisan skrip untuk penelitian kalian ya. Nanti kalau ada kesalahan pasti tidak akan muncul sesuai dengan yang saya berikan untuk materinya ya. Misalkan di sini tidak ada ininya, nah itu kan tulisannya putih semua. Kalau di sini kan memang label itu harus merah kalau untuk di pembedaan dari penulisan di editor ya, editor web seperti ini. Nah, ini misalkan tulisan saya kok untuk kelasnya kok tidak hijau, kenapa? Ternyata kesalahan dalam menuliskan skrip, bisa jadi seperti itu. Nah, ini untuk menguji ataupun melatih ketelitian kita dalam hal penulisan atau pengkodingan di web ya, seperti itu ya. Untuk hari ini tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Untuk minggu depan akan saya berikan tambahan untuk project developer ya. Saya berikan web yang sudah jadi, dan di tiap mahasiswa nanti saya harapkan untuk developernya itu berbeda ya, dalam artian harus tidak ada yang copy paste punya temannya. Itu harus dengan identitas masing-masing. Misalkan harus ada perubahannya pada saat saya koreksi ya, pada saat UAS itu saya koreksi, itu tidak ada yang sama. Kalau ada yang sama itu berarti dua-duanya tidak akan saya nilai. Nah, konsekuensinya seperti itu ya. Kalau ada yang sama persis, berarti kedua mahasiswa tersebut tidak akan saya beri nilai, seperti itu ya. Jadi ini untuk tujuannya untuk
kebaikan kita masing-masing, agar kita benar-benar ya benar-benar melakukan atau mengikuti perkuliahan sesuai dengan alur ataupun anjuran dari yang saya berikan, seperti itu. Oke, seperti itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, bisa dimengerti. Yang saya harapkan hari ini mungkin semua sudah selesai ya dalam pengodingan. Nanti biar kita lanjutkan ya ke progres selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas. Terima kasih.